Nah, kalian mau tahu apa isi dalam mesin mobilnya Pak Rahmat ini? Iya, ternyata benar. Kabel yang dulu disambung oleh Pak Paijo ini. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata Pak Paijo yang selama ini yang ngebantuin dia seminggu yang lalu. Hai, selamat datang di Daisy Diary. Nama gue Suatsia Egi. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membagikan kepada kalian semua tentang suatu cerita nih. Yang mana cerita ini diambil dari kisah nyata. Yang gue jamin itu akan membuat kalian tuh penasaran dengan kisahnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar gue bisa up to date terus tentang kisah-kisah misteri lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ambil micmu dan mulailah bercerita denganku. Nah, kisah ini tuh diangkat dari cerita nyata, yang mana ini kisah terjadi di salah satu kota di Bangka Belitung, tepatnya itu di Kampung X. Nama dan toko di sini gua samarin ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman nantinya. Kisah ini tuh sebenarnya itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu dan diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi cerita ini tuh udah nggak asing lagi bagi masyarakat kampung yang tahu kebenaran akan cerita ini. Jadi penasaran aja ya gimana ceritanya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Sebut saja namanya itu Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini adalah seorang tukang sayur keliling yang berjualan dengan menggunakan mobil. Ia menjajakan jualannya itu dari satu kampung ke kampung lainnya. Suatu hari, Pak Rahmat ini berjualan ke kampung X. Ia berangkat itu pagi hari menuju ke kampung X. Karena jarak kampung Pak Rahmat ini ke kampung X itu lumayan sangat jauh. Jadi Pak Rahmat ini berangkat berjualan itu pagi-pagi sekali. Nah, sekitar pukul 2 pagi, Pak Rahmat ini tiba di pertengahan kampung. Yang mana di jalan tersebut itu banyak hutan yang sangat rimbun. Saat sedang asik-asiknya mengendarai mobilnya, mobil Pak Rahmat ini pun tiba-tiba saja itu berhenti. Setelah diperiksa, ternyata mobil Pak Rahmat ini tuh mogok. Tepatnya di tengah hutan di antara jalan menuju kampung X dan kampungnya Pak Rahmat. Jalanan pada saat itu benar-benar sepi dan kelam. Bayangin aja, di jam 2 pagi mana ada orang yang mau lewat. Apalagi pada saat itu masyarakatnya itu masih belum terbiasa keluar masuk kampung gitu. Singkat cerita, di tengah kebingungan Pak Rahmat, tiba-tiba dari arah hutan muncul bayangan yang mendekat ke arahnya Pak Rahmat. Pak Rahmat di sini panik dong. Gimana nggak panik coba di tempat yang gelap hutan, yang mana nggak ada jarang orang lewat. Tiba-tiba saja ditampakin sosok yang keluar dari dalam hutan. Ngeri banget ya. Sosok itu pun semakin mendekat dan Pak Rahmat pun semakin takut dan sedikit panik di sini. Ternyata itu adalah seorang laki-laki yang mana laki-laki ini tuh seumuran sih sama Pak Rahmat. Jadi ia pun menyapa Pak Rahmat dan bertanya pada Pak Rahmat, "Sebenarnya kenapa Pak?" Legalah Pak Rahmat. Ternyata itu adalah orang yang mungkin kebetulan lewat daerah situ. Lalu Pak Rahmat pun menjawab, "Mobil saya mogok nih Mas." Terus dijawab lagi sama si orang ini itu, "Mana Mas? Coba saya lihat," katanya, untuk menawarkan diri gitu. Hingga cerita, Pak Rahmat ini mengajaklah berbicara orang yang sempat nolongin dia ini. Nah, di situ ternyata pria tersebut adalah Pak Paijo, salah satu warga desa di kampung X. Dan kata Pak Paijo, rumahnya itu tidak jauh dari jalan menuju ke dalam hutan. Di sini Pak Rahmat udah mulai agak bingung nih. Gimana nggak bingung coba? Bisa-bisanya ada rumah gitu di tengah hutan. Ya, kita juga mana tahu ya, zaman dulu tuh mungkin ya hutannya itu mungkin masih asri gitu. Nah, dilihat-lihatlah nih ke mobil Pak Rahmat nih sama Pak Paijo. Ternyata ada satu kabel yang putus dan lu disambung. Dibenerin lah tuh sama Pak Paijo. Setelah itu, mobil Pak Rahmat pun nyala kembali. Seneng dong Pak Rahmat di sini kan, karena mobilnya itu nyala lagi. Kemudian pada saat Pak Rahmat ini mau bilang terima kasih ke Pak Paijo, tiba-tiba Pak Paijo itu udah nggak ada.
udah ngilang gitu aja. Pak Rahmat di sini berpikir, Pak Paijo ini mungkin buru-buru, jadi langsung pergi tanpa pamit. Setelah itu, Pak Rahmat pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung X. 1 minggu setelah kejadian tersebut, Pak Rahmat pun berjualan lagi ke kampung X. Tiba di kampung X, Pak Rahmat ini disambut lah nih sama ibu-ibu yang analah, notabene ibu-ibu tuh kalau ada mobil belanja atau mobil sayur lewat, itu langsung ngerebunin gitu ya. Jadi tiba-tiba ingatlah Pak Rahmat ini sama Pak Paijo. Bertanyalah Pak Rahmat ini tentang Pak Paijo sama ibu-ibu yang ngumpul di mobilnya tersebut. Rumah Pak Paijo itu di mana ya? Pak Paijo? Iya, Pak Paijo. Saya mau ke rumahnya. Sekalian mau bilang terima kasih karena udah bantuin saya waktu itu. Nah, ibu-ibu tadi tuh langsung jawab begini. Kapan Pak dibantuin sama Pak Paijo? Sekitar 1 minggu yang lalu Bu, pada saat mobil saya itu mogok di tengah jalan, di antara hutan tengah kampung. Nah, mendengar pernyataan tersebut, ibu-ibu di sini tuh langsung kaget lah. Ada apa ini sebenarnya? Nah, diceritain lah tuh sama Pak Rahmat kejadian 1 minggu yang lalu sama ibu-ibu yang sedang berbelanja di mobilnya Pak Rahmat ini. Ternyata mobil Pak Rahmat itu, tempat mobil yang Pak Rahmat mogok yang 1 minggu yang lalu itu, ternyata itu adalah sebuah pemakaman kampung atau perburuan yang ada di kampung X, yang memang letaknya itu di hutan di tengah kampung. Di situ nampak kaget lah Pak Rahmat kan, karena selama berjualan di kampung Pak Rahmat itu tidak tahu bahwa dalam hutan itu adalah tempat pemakaman gitu. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata Pak Paijo yang selama ini yang ngebantuin dia 1 minggu yang lalu meninggal. Tepat di hari ke-7 di mana mobil Pak Rahmat ini kebetulan mogok di tengah hutan. Yang mana sebenarnya Pak Paijo ini tuh sendiri sebelum dia almarhum gitu, profesi Pak Paijo ini tuh sebenarnya adalah montir ataupun tukang bengkel. Jadi dia udah paham gitu ya, mesin mobil ataupun mesin motor. Nah, setelah diceritain sama ibu-ibu yang tadi, shock lah Pak Rahmat ini. Di situ Pak Rahmat itu langsung shock dan nggak tahu lagi mau ngomongin apa. Kemudian Pak Rahmat nih sama kabel yang dibenerin oleh Pak Paijo. Dibukalah kap mobil itu. Kabel yang dulu disampung oleh Pak almarhum Pak Paijo ini adalah sebuah akar kayu. Dan seketika mobil yang Pak Rahmat itu tadi mogok lagi. Nah, setelah kejadian itu Pak Rahmat pun tidak pernah berjualan lagi di kampung X. Oke guys, itu aja cerita gue dari hari ini ya. Cukup menegangkan juga ceritanya, yang mana di sini agak ceritanya tuh agak serem-serem amat ya. Dimana orang yang udah nolongin lu ternyata itu rupanya udah meninggal 7 hari yang lalu. Sangat mengerikan memang. So, untuk video kali ini sampai di sini aja ya guys ya. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian bila suka dengan video ini. Dan jangan lupa bantu gue juga untuk tetap update kisah-kisah misteri yang lainnya. Dan gue Swatia undur diri dan wassalam.